Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di AK Channel AK Bimbingan Belajar ya. Apa kabar adik-adik sekalian? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik, di video kali ini kita akan melanjutkan soal yang kemarin ya, tentang garis dan sudut. Kemarin sudah kita jabarkan ya semua tentang materi garis dan sudut ya. Pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas dalam bentuk soal ya. Tapi sebelum itu jangan lupa di subscribe, di like, dan di share ya, agar tidak ketinggalan video-video penjelasan soal berikutnya ya. Oke, langsung saja kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Misalkan ada soal seperti ini ya. Besar sudut ABD pada gambar di bawah ini adalah, berarti ABD, berarti yang ini ya yang ditanyakan ya. Nah, sebelum mengerjakan ini adik-adik harus tahu dulu ini tuh bentuk sudut apa nih, gambar seperti ini. Berarti ini kan bentuk sudut berpelurus kan ya, bentuk sudut berpelurus ya. Nah, kemarin sudah kakak jelaskan bahwa bentuk sudut berpelurus ini totalnya adalah 180 derajat ya. Karena di sini ada variabel X, maka kita harus cari dulu variabel X-nya itu berapa, sehingga nanti baru kita kalikan dengan 7 ya. Nah, berarti kita jumlahkan ya, 7X ditambah 5X ya, sama dengan 180 derajat ya. Nah, di sini berarti 7X ya ditambah dengan 5X adalah 12X ya, sama dengan 180 derajat. Maka X sama dengan 180 derajat dibagi 12 ya. Maka X adalah 15 ya. Nah, karena yang ditanyakannya hanya sudut ABD ya, berarti yang ini ya. Nah, berarti di sini 7 dikali X. X-nya kita ganti 15. Kita ganti 15 ya. 7 dikali 15 sama dengan berapa? 7 dikali 15 adalah 105. Jadi besarnya sudut ABD adalah 105 derajat. Mudah ya, seperti itu ya. Oke, kita cari soal yang lain. Nah, bisa diperhatikan ya, ada soal seperti ini. Perhatikan gambar di bawah ya. Pertanyaannya nilai Y adalah, nah, kita harus cermat untuk memperhatikan ini ya. Di sini kan yang ditanyakan adalah Y-nya ya. Y-nya itu kan ada di sini ya. Nah, Y-nya itu ada di sini ya. Di sini clue yang dikasih adalah yang ini, 102 ya. Nah, kita tahu bahwa sudut B AE ya, atau ini yang 3X ini ya, ini adalah sehadap ya, sehadap dengan sudut DEF ya. Berarti ini besar yang ini ya, besar sudut ini ya, sama saja dengan besar sudut ini ya. Berarti kita pindahkan saja nih ininya ke sini ya. Berarti 3Y gitu kan. Sehadap itu artinya besarnya sama kan. Nah, kalau sudah seperti ini, sekarang kita tinggal fokus ya, tinggal fokus ke yang ini ya. Dari sini ke sini kita fokus, karena clue-nya hanya dikasih yang 102 derajat, ya kan? Nah, berarti di sini total dari sudut CEF ya ditambah dengan sudut FED ya, itu 180 kan, seperti itu ya. Maka di sini kita cari dulu nih sudut yang FED-nya ya. Nah, yang ini kita cari ya. Tadi kan ini belum ada ya, karena kita tarik dari sini ke sini kan. Berarti di sini kita ibaratkan ini adalah X ya. Kita ibaratkan X. Berarti di sini adalah 102 ya ditambah X ya sama dengan 180. Maka X sama dengan
180 dikurangi 102 ya. Berapa? Nah, berarti jawabannya adalah 78 ya kan? Nah, tapi karena di sini adalah 3Y ya, karena di sini adalah 3Y, maka ini belum selesai ya. Kita pindah ke sebelah sini ya. Berarti di sini sudut dari DEF itu sama dengan 3Y sama dengan 78. Berarti Y sama dengan 78 derajat dibagi 3. 3-nya dari mana, Kak? Dari ini 3Y ya. Berarti Y sama dengan 26 derajat. Nah, jadi nilai Y adalah 26 derajat. Mudah ya adik-adik ya. Oke, kita cari soal lain. Nah, perhatikan lagi ada soal. Perhatikan gambar di bawah ya. Nah, ini ada 2 garis sejajar dipotong dengan 1 garis lurus ya. Jika besar sudut P1 sama dengan 130, berarti ini ya 130 ya, 130 derajat. Maka besar sudut Q4. Nah, Q4 yang mana? Q4 itu kan berarti yang ini ya. Nah, tadi clue-nya di ini ya. Nah, perhatikan adik-adik. Ini namanya sudut apa nih? Posisinya ada di luar semua. Berarti sudut luar sepihak ya. Ini namanya sudut luar sepihak. Berarti sudut luar sepihak adalah jika sudut P1 ditambah dengan sudut Q4 sama dengan 180 derajat. Di sini yang sudah ketahuan adalah P1-nya berapa? 130 derajat ya. Maka 130 derajat ditambah X, karena ini yang dicari kan, sama dengan 180 derajat. X sama dengan 180 derajat dikurangi 130 derajat. X sama dengan berapa? 50 derajat ya. Jadi jawabannya 50 derajat. Good. Seperti itu adik-adik, gampang ya. Oke, kita coba cari soal lain ya. Lalu berikutnya ada gambar lagi nih. Perhatikan gambar ya. Ini bentuknya seperti ini ya gambarnya ya. Pertanyaannya, besar sudut BAC. Nah, sudut BAC yang mana nih? Nah, berarti sudut BAC yang ini ya. Ini yang ditanyakan nih ya. Oke, langkah pertama ya, kita lihat clue yang dikasih yang mana. Ini 36 ya nih, 36. Nah, clue yang dikasih yang mana? Nah, ini sudut ini yang dikasihnya ya, clue-nya sama sudut yang B ya. Berarti yang clue yang dikasih sudut C sama sudut B ya. Oke. Nah, ini kan bentuknya bentuk segitiga ya, bentuk segitiga. Oke, kita cari yang paling rasional bisa kita kerjakan yang mana? Nah, ini kan sudut berpelurus ya, betul nggak nih? Sudut berpelurus. Berarti pertama kita harus nyari sudut ACB ya. Maka di sini sudut ACB ya sama dengan, nah ini kan berpelurus ya, dengan sudut DCB. Berarti kalau berpelurus totalnya berapa? 180. Berarti sudut ACB adalah 180 derajat dikurangi sudut DCB berapa? 108 derajat, sama dengan berapa? Sama dengan 72 derajat ya. Berarti di sini sudah ketahuan nih ya. Sudah ketahuan 78 derajat ya. Nah, setelah itu kita kan disuruh cari BAC ya, yang ini ya. Nah, perlu diketahui ya, total sudut segitiga ya. Sudut segitiga adalah berapa? 180 ya. Nah, Kak, kenapa kok jadi segitiga? Karena ini bentuknya segitiga kan. Nah, ini bentuk segitiga kan. Berarti kita bisa pakai total sudut segitiga. Nah, berarti di sini harus kita lakukan adalah menjumlahkan dulu sudut C dan sudut B, lalu nanti sudut A kan gitu.
Berarti sudut ACB ditambah sudut CBA ya ditambah sudut BAC sama dengan 180 derajat ya. Di sini sudut ACB adalah 78 derajat ditambah CBA itu 36 derajat ditambah X sama dengan 180 derajat ya. Berarti di sini kita jumlahkan dulu nih yang ini ya. Oke, oh yang ini bukan 78 ya, tapi 72 nih. Kakak salah, maaf, coret ya. Oke, berarti yang ini juga 72 ya. Kita ganti dulu deh biar tidak bingung ya. Ini 72 ya. Nah, berarti di sini ACB adalah 72 ya. Berarti di sini 72 ditambah 36 adalah 108 ditambah X sama dengan 180. Berarti X sama dengan 180 derajat dikurangi 108 derajat ya. Berarti sudut dari BAC adalah 180 dikurangi 108 adalah 72 derajat ya. Jadi sudut BAC-nya adalah 72 derajat. Seperti itu adik-adik mengerjakannya ya, mudah ya. Oke, kita cari soal lain ya biar tambah paham. Berikutnya perhatikan gambar ya. Ini ada soal seperti ini ya. Pertanyaannya berapa sudut X? Berarti ini yang ditanya ya. Oke. Di sini kita dikasih clue ya, 95 derajat dan 110 derajat. Itu clue-nya. Lalu kita perhatikan X-nya ada di dalam segitiga ya. Kalau ada di dalam segitiga, berarti clue berikutnya adalah total besar dari sudut segitiga adalah 180 ya. Gimana caranya kita mencari kedua sudut ini dulu nih, sehingga nanti kalau dijumlahkan jadi 180. Oke, perhatikan baik-baik ya. Pertama kita lihat sudut ini ya. Kalau kita lihat sudut ini adalah sudut dalam berseberangan dengan ini ya. Nah, ini sudut dalam berseberangan. Kalau sudut dalam berseberangan ya, berarti di sini juga nilainya sama. Kalau di sini 95, berarti di sini 95 juga, kan gitu ya, betul? Oke, paham ya? Nah, berikutnya ya, di sini mana lagi yang jadi clue ya? Yang jadi clue adalah yang 110. Kita bisa nyari ini dengan cara apa? Dengan cara menjumlahkan sudut pelurus ini ya. Nah, untuk menjumlahkan sudut pelurus ini ya, berarti kan sudut pelurus itu totalnya 180. Berarti kalau mau nyari ini ya, berarti kita harus hitung dulu nih ya. 180 dikurangi 110 ya. Sama dengan berapa? Berarti sama dengan 70 ya. Berarti di sini sudah ketahuan berapa? 70 ya. Maka di sini sudut X ya sama dengan ya kan? Berarti 180 ya kan? Dikurangi 70 ditambah 95. Kan totalnya 180 kan? Berarti sama dengan 180 dikurangi berapa? 70 ditambah 95. 165 derajat ya. Berarti 180 ya dikurangi 165 derajat adalah iya 15 derajat. Berarti X-nya ini adalah 15 derajat. Seperti itu adik-adik caranya ya. Gampang ya? Oke, kita satu soal lagi ya. Lalu soal terakhir ya, perhatikan gambar ya. Nah, ini ada gambar seperti ini ya. Clue yang dikasih itu adalah sudut
CEF 100 dan sudut ABC 100 ya. Nah, untuk mengerjakan soal ini ya, kita harus menggunakan garis bantu ya, menggunakan garis bantu. Kenapa? Sehingga nanti kita bisa menentukan kira-kira sudut mana yang berpengaruh terhadap sudut yang BCE ini ya. Nah, coba kita kasih garis bantu ya di tengah ya. Nah, misalkan kita kasih garis bantu di sini ya. Nah, anggap aja lurus ya. Oke, perhatikan. Berarti di sini ya, ini juga kakak kasih garis bantu ke sini ya. Ini juga ke sini ya. Oke. Nah, kalau kita lihat ya secara sekilas ya, ini tuh bentuknya nantinya jadi seperti ini ya. Misalkan kakak pakai yang hitam, ini garis yang ini ya, ini garis yang sejajar tadi ya. Terus ini kan kakak kasih garis bantu nih tadi ya, tengah, kakak kasih garis bantu tengah ya. Terus dipotong sama garis yang ini ya, dipotong. Nah, lalu setelah itu dipotong juga dengan garis yang ini. Nah ya, kurang rapi ya. Nih kakak garis lagi deh. Nah, oke. Nah, kita kan disuruh nyari yang ini ya, disuruh nyari yang ini kan, berarti ya. Oke. Di sini berarti clue yang ada itu adalah 100 derajat. Berarti kita harus nyari yang ini dulu. Ya, yang ini nih. Atau kita cari dulu yang ini ya. Oke, kita cari. Berarti di sini untuk menentukan sudut DEC ya, berarti sudut DEC sama dengan 180 dikurangi 100 ya. Karena ini kan sudut berpelurus ya ke sini ya. Nah, berarti sudut DEC adalah 80. Berarti di sini 80 ya. Oke, berarti di sini ada 80, di sini 100 tadi ya. Nah, berikutnya di sini yang jadi clue berikutnya adalah ini 30 ya. Ini adalah 30. Nah, kalau adik-adik jeli ya, kalau adik-adik jeli ini sebenarnya ya sudut dari BCE ya itu adalah setengah-setengah ya, setengah-setengah dari sudut perseberangan yang DEC dan ABC. Kalau kakak perjelas ya, nih kakak perjelas gambarnya biar adik-adik paham ya. Nah, ini kan yang ini ya tadi ya. Nah, ini kakak perjelas. Ini yang pertama ya. Ini misalkan DEF ya. Nah, di sini kan 100 ya. Di sini berarti tadi berapa? 80 ya. Nah, ini ya kakak kasih garis bantu yang ini ya, garis bantu yang putus-putus ini ya. Misalkan kakak kasih garis merah, tapi garisnya kakak tebelin ya. Nah, ini garis bantunya ya. Oke. Nah, garis ini ya, garis yang ini ya, ini sebenarnya ya berseberangan ya dengan ini. Nah, ya kan, berseberangan dalam ya kan. Nah, ini yang pertama, berarti di sini juga 80 ya. Nah, berikutnya ya untuk yang 30-nya ya, 30 ini ya, ini juga berseberangan dengan ini kan, berseberangan dalam. Berarti kalau di sini 30, di sini juga 30 ya. Jadi ini berseberangan dalam ke sini. Nah, yang ini berseberangan dalam ke sini, ya kan? Jadi BCE ya, BCE ya sama dengan gabungan ya sudut berseberangan dalam ya, berseberangan dalam ya dari sudut mana? Sudut DEC ya, DEC dan sudut ABC ya. Nah, ini kakak hapus dulu.
Nah, ini kakak hapus dulu ya, biar nggak bingung. Oke, sehingga nanti adik-adik bisa menyimpulkan seperti ini ya. Ini kan gabungan ya, gabungan berarti ini sama aja 80 ditambah 30 gitu kan. Berarti sama saja ya, untuk sudut ECB ya, berarti sudut ECB ya, itu sama saja 80 ditambah 30 ya, sama dengan hasilnya adalah 2x dikurangi 10. Paham ya sampai sini ya? Oke, kalau sudah paham ya, kita jumlahkan ini 80 tambah 30 adalah 110 derajat ya. Nah, ini 10-nya loncat ke sini kan? Berarti tambah 10 sama dengan 2x ya. Berarti 110 tambah 10 adalah 120 derajat ya. 120 derajat 2x ya. Karena yang ditanyanya hanya x ya, maka di sini x sama dengan 120 derajat dibagi 2 ya, maka x sama dengan 60 derajat ya. Jadi jawabannya ini x-nya itu adalah 60 derajat ya. Untuk pembuktian ya, ini kan secara keseluruhan kalau dijumlahkan ya, untuk sudut ECB ya, kalau dijumlahkan itu adalah 110 ya, karena hasil dari 80 ditambah 30 ya. Maka di sini coba x-nya kita ganti 60 ya. Berarti 2 dikali 60 ya dikurangi 10 ya, sama dengan ini berarti 120 ya kan, 2 kali 60 kan 120 dikurangi 10 ya, sama dengan 110. Nah, sama kan? Nah, seperti itu adik-adik ya. Jadi memang butuh ketelitian nih untuk soal-soal seperti ini ya. Ya, baik adik-adik ya. Semoga bermanfaat. Memang butuh ketelitian, silahkan adik-adik cermati lagi. Kakak pamit undur diri ya, sampai bertemu di video selanjutnya. Mohon maaf jika ada penjelasan atau tulisan atau ada kekeliruan, mohon maaf karena kakak juga masih sama-sama belajar ya. Kakak pamit undur diri, jangan lupa di subscribe, di like, dan di share ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. AK Bimbingan Belajar, menjadi cerdas karena Allah.